Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susanti, Prodi Tadris Matematika. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan pengelolaan strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu, seperti waktu yang menjadi tolak ukur keberlaksanaan proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar, sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang telah dipilih. Dalam proses belajar mengajar, perlu mencermati atau mendasari analisis karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Penyampaian informasi dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tes. Ada 2 jenis tes yang ada pada penilaian yang dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pretest dan juga post-test. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan, karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Kita lihat hubungan strategi, metode, pendekatan taktik, dan teknik pembelajaran. Pertama, kita lihat strategi. Strategi pembelajaran menurut Superman pada tahun 1990 merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pembelajaran, bahan dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga, bila kita hubungkan dengan model pembelajaran yang masih merupakan pola atau desain, dan pendekatan pembelajaran merupakan pandangan dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Strategi pembelajaran merupakan siasat dalam mewujudkan pola atau desain tersebut, sehingga sesuai dengan pertimbangan urutan kegiatan akan bagaimana materi yang akan diberikan, bahan dan alat yang akan digunakan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita lihat pada keterkaitan dengan hubungan metode. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan
pembelajaran dengan syarat cukupan yang teoritis tertentu. Selanjutnya kita lihat taktik atau teknik. Adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Nah, kita lihat aplikasi strategi belajar mengajar bagi seorang guru matematika adalah memudahkan mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri, memudahkan guru untuk memilih dan menyusun bahan ajar, membantu dan memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, dan memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya masuk pada aliran psikologi tingkah laku. Pertama, teori belajar Thorndike. Menurut Thorndike, dasar terjadinya belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar stimulus dan respon yang dikemukakannya disebut dengan koneksionisme. Thorndike mengemukakan 3 hukum yang mengakibatkan timbulnya stimulus respon, yaitu pertama, hukum kesiapan atau law of fitness. Seseorang yang hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis. Sikap fisik seperti seseorang tidak dalam keadaan sakit, yang mana bisa mengganggu kualitas konsentrasinya. Selanjutnya masuk pada hukum latihan atau law of exercise. Untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan untuk merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan berulang-ulang. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Hukum akibat Thorndike mengemukakan jika suatu tindakan dibuktikan oleh suatu perbuatan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip atau meningkat. Akan tetapi, bila suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan perilaku itu diulangi akan menurun atau tidak diulangi lagi. Jadi konsekuensi perilaku seseorang pada suatu waktu memegang peranan penting dalam menentukan perilaku seseorang selanjutnya. Yang kedua, teori belajar Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik dan menurutnya suatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, teori belajar Albert Baruda. Baruda terkenal dengan belajar menirunya. Menurut Baruda, seorang siswa belajar karena melihat seseorang lain yang belajar, terutama yang ditiru itu adalah gurunya. Yang keempat, teori belajar menurut Skinner. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam belajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan peningkatan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya, teori Azebal. Azebal terkenal dengan teori belajar bermakna, yaitu suatu proses belajar di mana informasi harus dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai oleh seseorang yang sedang belajar. Yang selanjutnya, teori Gardner. Menurut Gardner, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan juga tak langsung. Objek langsung ada berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan, sedangkan objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu semestinya belajar. Belajar menurut Gardner dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu belajar bersyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Aliran psikologi tingkah laku bagi seorang guru matematika, aplikasinya yaitu membantu dan memahami karakteristik siswa dalam mengembangkan berbagai bisnis kemampuan dan
proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa dan memahami bentuk-bentuk gejala psikologi tingkah laku, psikologi individu siswa secara umum dan membentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya masuk pada aliran psikologi kognitif. Pertama, teori belajar Jean Piaget. Menurut Piaget, ada 4 perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis menurut usia kalender, yaitu pertama, tahapan sensori motor 0-2 tahun, tahapan operasional 2-7 tahun, 3. Operasional konkret 7-11 tahun, dan yang keempat, tahap formal tentang usia 11 tahun ke atas. Piaget menekankan bahwa proses belajar merupakan proses asimilasi dan akomodasi informasi ke dalam struktur mental. Asimilasi adalah proses terpadunya informasi dan pengalaman baru ke dalam struktur mental. Akomodasi adalah hasil perubahan pikiran sebagai suatu akibat adanya informasi dan pengadaan baru dan pengalaman baru. Mereka secara aktif mencoba menerima ide baru ke dalam kaitannya dengan pengalaman dan ide-ide lama yang sudah ada. Istilah umum untuk teori belajar Jean Piaget adalah konstruktivisme, yaitu para siswa belajar bukan hanya meniru apa yang diajarkan atau yang ia terima, melainkan mengkonstruksi pikiran sendiri secara aktif, bukan hanya menerima informasi yang bersifat pasif. Yang kedua, teori belajar Brunner. Brunner terkenal dengan metode penemuannya. Ia membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak menjadi 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ekonik, dan juga tahap simbolik. Selain itu, Brunner mengemukakan 4 dalil berkaitan dengan pengajaran matematika. Yang pertama, dalil penyusunan atau konstruksi. Dalil ini menyatakan bahwa jika anak ingin mempunyai kemampuan dalam hal menguasai konsep, teorema, definisi, dan semacamnya, anak harus dilatih untuk melakukan penyusunan representasinya. Yang kedua, dalil notasi. Dalil notasi mengungkapkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi memegang peranan penting. Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus sesuai dengan tahap perkembangan mental anak. Yang selanjutnya itu dalil pengontrasan. Dalam dalil ini dinyatakan bahwa pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan perubahan konsep yang dipahami dengan mendalam. Perlukannya contoh-contoh yang banyak sehingga anak mampu mengetahui karakteristik konsep tersebut. Yang terakhir yaitu dalil pengaitan. Dalil ini menyatakan bahwa dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lain terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Yang selanjutnya, teori belajar William Brownell. Menurut belajar Brownell, dikenal dengan nama meaning theory atau belajar bermakna. Brownell menyatakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna. Artinya, setiap konsep yang dipelajari harus benar-benar mengikuti sebuah sebelum sampai pada latihan atau hafalan. Yang selanjutnya, teori belajar Van Hill. Teori belajar yang dimunculkan oleh Van Hill khususnya hanya dalam bidang geometri. Dan selanjutnya adalah teori belajar Dennis. Menurut Dennis, matematika dapat dianggap menjadi studi tentang struktur pemisahan hubungan-hubungan di antara struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dennis membagi tahap dalam belajar dalam 6 tahap. Yang pertama, tahap yang disertai aturan. Dalam tahap yang disertai aturan ini, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Yang selanjutnya, tahap kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan siswa mempunyai dan diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikutinya. Selanjutnya, tahap representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Pada siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Dan selanjutnya tahap simbolisasi.
Visualisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Yang terakhir, tahap formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Aplikasi aliran psikologi kognitif bagi seorang guru matematika adalah guru harus membantu peserta didiknya agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya, dan dengan mengetahui perkembangan kognitif anak, guru akan dapat memudahkan dalam pola belajar yang akan dikembangkan di kelasnya nanti. Selanjutnya masuk pada kemampuan dasar mengajar. Kita harus tahu dulu apa itu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memberikan penjelasan materi, pengelolaan kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Dengan demikian, seorang pengajar harus mempersiapkan diri dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajar. Persiapan tersebut antara lain materi dan bahan ajar, media pembelajaran, serta cara guru dalam mengelola dan menguasai kelas. Unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, tujuan dan sasaran keterampilan. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga sasaran utama dunia pendidikan adalah peserta didik. Dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan keterampilan peserta didik, maka secara tidak langsung guru telah mewujudkan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan tersebut dapat berupa bahan ajar, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Yang selanjutnya itu pembinaan. Setelah membuat perencanaan dalam pembelajaran, maka guru yang akan mendemonstrasikan keterampilan belajar harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sarana kegiatan belajar. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana maupun media yang menarik perhatian peserta didiknya. Jadi, guru harus mampu membuat sarana kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu praktik atau demonstrasi keterampilan dasar mengajar. Setelah mengetahui tujuan dan sasaran pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran, melakukan pembinaan, dan membuat sarana maupun media pembelajaran, kemudian guru diberikan kesempatan untuk tampil di depan kelas mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang baik. Tujuan kemampuan dasar mengajar. Adapun tujuan dari keterampilan dasar mengajar adalah agar guru dan calon guru mengetahui apa saja keterampilan dasar yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, dengan mengetahui 8 keterampilan dasar mengajar, maka guru mampu mempersiapkan diri untuk praktik mengajar dan memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan dan sikap keterampilan sebagai guru profesional. Adapun aplikasi kemampuan dasar mengajar bagi seorang guru matematika adalah dari keterampilan dasar mengajar, guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan di depan kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan konstruktivisme. Pertama kita lihat dulu pengertiannya. Pembelajaran secara konstruktivisme adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru berperan sebagai penghubung yang membantu siswa membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai pembentuk bahan pembelajaran yang menyediakan peluang pada siswa untuk membina pengetahuan baru. Prinsip pembelajaran konstruktivisme. Menurut Suparno 1997, prinsip-prinsip konstruktivisme yang pertama itu pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, yang kedua
Tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada siswa. Yang ketiga, pengajaran adalah proses membantu siswa. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhirnya. Yang kelima, kurikulum menekan pada orientasi siswa dan guru adalah fasilitator. Konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pembelajaran matematika konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika merupakan bagian dari kehidupannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lebih cepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, membangun kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, kemandirian, dan percaya diri. Strategi pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, langsung atau tatap muka. Yang kedua, secara tidak langsung atau non-tatap muka. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahan bahasa siswa sendiri sebagai dan berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan pembelajaran tentang gagasannya. Kekurangan dari pembelajaran konstruktivisme yaitu karena siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan konstruksi para ilmuwan. Hal ini mengakibatkan terjadinya miskonsepsi. Aplikasi konstruktivisme bagi seorang guru matematika adalah dalam pendekatan ini berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk pengetahuan sendiri, membentuk pengetahuannya sendiri. Selanjutnya masuk pada pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pernyataan, yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Masalah matematika memuat tingkat keluasan dan kedalaman konsep tertentu, sehingga pemecahannya memerlukan analisis yang cermat, strategis, dan lintas konsep. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika, yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematika hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dan dalam pemecahan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dan tes pemecahan masalah dibanding anak yang latihannya lebih sedikit. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Pertama, untuk menyelesaikan masalah, siswa perlu mendapatkan pendekatan pedagogis, yaitu dengan menyiapkan masalah yang bervariasi dan bermakna bagi siswa dan membuat siswa tertarik memecahkannya. Yang kedua, perlunya pemberian penghargaan berupa nilai atau penghargaan khusus atau pujian kepada siswa untuk membuat siswa tertarik memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah-masalah diberikan atau dipilih sendiri oleh siswa. Yang keempat, menggunakan metode penemuan terbimbing dengan penuntun secukupnya sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, beberapa penuntun yang perlu diberikan guru antara lain memilih notasi yang cocok, melukiskan dalam gambar, mengungkapkan pengalaman belajar masa lampau, mengarahkan untuk menebak dan mengecek, mengarahkan menyederhanakan masalah, dan mengerjakan dengan cara mundur, dan menggunakan strategi lainnya. Strategi pemecahan masalah matematika. Menurut Ray 1978, dalam buku pengembangan pembelajaran matematika disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah. Yang pertama, beraksi atau act it out. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Yang kedua, mencari pola, membuat tabel, dan menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Keenam, menebak dan menguji. Ketujuh, bekerja mundur. Kedelapan, mengidentifikasi informasi yang diinginkan diberikan dan diperlukan. Yang
menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, serta mengubah pandangan. Aplikasi pemecahan masalah bagi seorang guru matematika adalah guru bertanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi siswa agar dapat memahami konsep yang dipelajarinya. Selain itu, guru juga harus mampu memberi bantuan belajar, mencari sumber belajar yang diperlukan siswa. Jadi, siswa tidak belajar matematika dengan hanya menerima dan menghafalkan saja. Selanjutnya masuk pada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended problem dalam pembelajaran matematika merupakan suatu model pembelajaran di mana pada prosesnya dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada peserta didik, yang dimana masalah yang diberikan itu memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, masalah tersebutlah yang disebut dengan problem open-ended atau masalah yang tidak lengkap. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended sendiri dalam pembelajaran melalui langkah-langkah khusus. Langkah-langkahnya yaitu orientasi. Pembelajaran dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa seperti guru memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Dalam fase ini, guru mencoba untuk mengingatkan siswa tentang mempelajari materi matematika yang telah dipelajarinya. Selanjutnya masuk pada mengonstruksi problem. Beberapa hal yang perlu disajikan acuan dalam mengkreasikan problem diantaranya: sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dan dari variabel dalam persoalan ini. Sajikan bentuk-bentuk bangun ruang geometri sehingga siswa dapat menemukan dan dapat membuat suatu konjektur atau dugaan. Dan sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Mengembangkan rencana pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem tersebut disampaikan kepada siswa. Yang pertama, apakah masalah tersebut kaya dengan konsep-konsep matematika yang bernilai? Yang kedua, apakah level matematika dari masalah itu cocok dengan siswa? Yang ketiga, apakah masalah itu mengandung pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini. Pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Adapun kelemahan dari pendekatan open-ended ini, yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyampaikan masalah secara sempurna. Dan ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik di kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak ditemukan atau tidak memuaskan. Aplikasi open-ended bagi seorang guru matematika atau pendidik atau guru yaitu mampu menentukan metode belajar yang terbaik bagi siswa sehingga apa yang kita terapkan atau kita harapkan bersama dapat tercapai. Dan sebagai pendidik hendaknya mampu menciptakan suasana menyenangkan bagi siswa sehingga mereka terbiasa untuk menemukan pikiran mereka. Selanjutnya masuk pada pendekatan realistik dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Pertama, pengertian pendekatan realistik yaitu pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Kedua, pengertian pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum dan prinsip melalui tahap-tahap mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student of self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Prinsip-prinsip saintifik. Pertama, menemukan kembali. Yang kedua, fenomena detektif. Yang ketiga, mengembangkan model sendiri atau self-development models. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun perlu diingatkan bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak semua berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan juga bisa dari konteks yang diimajinasikan dalam pikiran siswa. Pertimbangan menggunakan pendekatan saintifik. Hakikat pendekatan ilmiah science approach pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Aplikasi pendekatan realistik dan saintifik bagi seorang guru matematika adalah pada pendekatan realistik, guru harus memahami kontekstual, menjelaskan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah, membandingkan jawaban, dan menyimpulkan. Pada pendekatan realistik, guru harus bisa menerapkan pembelajaran saintifik, yaitu berupa mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan atau mengkomunikasikan. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.